Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 SDN Punawa Kartika? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia, tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Pada materi Bahasa Indonesia tema 7 subtema 1, kita akan belajar tentang pidato dan bagian-bagian pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato adalah penyampaian informasi, ide, atau pemikiran dalam bentuk kata-kata di depan banyak orang. Pidato dapat dilakukan pada acara peresmian, rapat organisasi, sambutan, atau perpisahan sekolah. Hal-hal yang berkaitan saat seseorang berpidato. Yang pertama yaitu tema pidato, yaitu topik pembahasan pidato. Yang kedua, pembicara, orang yang berpidato, atau disebut juga dengan orator atau orang yang ahli dalam berpidato. Selanjutnya ada pendengar, yaitu orang yang mendengarkan pidato. Kemudian ada tempat pidato, yaitu posisi atau tempat berlangsungnya pidato, yang dikenal dengan istilah mimbar atau podium, yaitu tempat khusus berpidato. Kemudian ada urutan isi pidato, yaitu bagian pidato yang disampaikan secara urut. Selanjutnya yang terakhir adalah poin-poin pidato, yang merupakan bagian-bagian penting dari isi pidato yang disampaikan. Sebelum menyusun naskah pidato, kita harus membuat rancangan atau kerangka atau konsep pidato. Bahasa pidato adalah bahasa yang resmi atau baku atau formal, yaitu bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian, selanjutnya yaitu bagian-bagian pidato. Bagian pidato terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga inti atau isi, yang keempat penutup, dan yang kelima salam penutup. Salam pembuka berisi kalimat sapaan dan sapaan untuk peserta pidato. Adapun penggunaan kalimat sapaan dan sapaan sesuai dengan acara yang akan diisi pada saat pidato. Kalimat sapaan seperti penggunaan salam sesuai agama masing-masing dan ucapan selamat seperti selamat pagi, siang, ataupun malam. Kemudian sapaan untuk peserta pidato disesuaikan dengan peserta pidato. Pendahuluan berisi ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada pendengar, kemudian tujuan pidato. Berikutnya, pendahuluan juga berisi tentang pemaparan topik yang akan dibahas. Kemudian, pada bagian inti atau isi, berisi pembahasan topik secara lengkap, dan isi pidato disesuaikan dengan tema dan tujuan pidato. Selain itu, dalam isi atau inti bagian pidato terdapat kalimat ajakan atau persuasif. Bagian keempat yaitu penutup, berisi simpulan atau rangkuman atau inti sari dari pidato dan permintaan maaf. Yang kelima yaitu salam penutup, berisi ucapan terima kasih dan salam. Perhatikan contoh pidato berikut ini. Pada bagian pertama atau paragraf pertama, kedua, dan ketiga adalah bagian salam pembuka karena berisi ucapan salam dan sapaan kepada para peserta. Kemudian pada paragraf keempat, mulai dari kata pertama, marilah kita panjatkan puji syukur, sampai kata ini adalah bagian pendahuluan karena berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Dan pada bagian paragraf kelima, mulai dari kata kakak pembina sampai pesan ini adalah bagian inti atau isi pidato yang berisi pembahasan pidato. Kemudian dari kata demikian
sampai kata maaf adalah penutup yang berisi simpulan dan permintaan maaf. Kemudian pada bagian terakhir adalah salam penutup yang merupakan ucapan terima kasih serta pemberian salam penutup. Demikian adalah contoh pidato secara garis besar. Selanjutnya, mari kita mengenal pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar agar mengikuti ajakan kita secara sukarela. Pidato persuasif ditandai dengan adanya kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan digunakan kata ayo, mari, ayolah, atau marilah. Perhatikan contoh penggalan pidato berikut ini. Pada kata yang bergaris bawah merah, ada kata marilah kita meneladani sikap dan perilaku Ibu Kartini. Jadi, dari penggalan contoh pidato tersebut termasuk ke dalam kalimat persuasif atau pidato persuasif. Karena ada kalimat ajakan yaitu kata marilah. Demikian pembahasan kita tentang pidato dan bagian-bagian pidato. Untuk tugas soal pengetahuan, kalian kerjakan LKS tema 7 subtema 1 halaman 19-20 rom 1 dan 2 isinya saja di lembar dan dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas. Demikian penjelasan Bu Ika tentang materi Bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 tentang pidato dan bagian-bagian pidato. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu, dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.